Warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada malam hari ini rutinitas setiap malam karena sekarang menunjukkan waktu 23 lewat 12 menit pada malam minggu, dan nanti pada jam 00 akan silih berganti menjadi hari Senin, dan besok akan menjadi tanggal 5 Agustus. Sekarang itu tanggal 14, besok tanggal 5 Agustus. Sekarang bukan tanggal 14, sekarang tanggal 4 Agustus. Besok tanggal 5. Jadi kenapa saya semangat konten sekarang? Karena ada kameramen yang kondusif untuk senternya di sini ya gitu. Kayaknya ini nyuting saya gitu. Enggak. Takutnya ada double kamera nanti, yang dikhawatirkan akan berdampak negatif tentang konten pada malam hari ini. Kenapa saya sekarang ini semangat konten dan semangat untuk ngevlog pada malam hari ini, membuat edukasi pada malam hari ini, karena ada beberapa faktor. Karena dari tadi kalau nggak salah jam 19.00 sampai jam 23 lewat 13 menit ini, anggaplah lebih spesifiknya itu dihitung bulat aja dari 19 sampai 23. 19 bukan 19-nya nggak usah dihitung. Jadi 20, 21, 22, 23. Jadi sekitaran 4 jam lah saya dikasih motivasi. Tapi motivasinya ini tidak akan saya paparkan pada malam hari ini, supaya nanti malam bisa ada bahan untuk bisa ngevlog dan konten pada besok malam. Jadi terlebih dahulu saya ceritakan dari pagi hari. Peristiwa-peristiwa biasanya saya bercerita, tapi pada malam hari itu biasanya bercerita tentang apa yang kejadian atau peristiwa yang terjadi, entah itu baik ataupun buruk pada pagi tadi. Yang cerita itu harus malam gitu. Ya seperti tadi malam dan seperti malam hari ini. Dari pagi itu sholat subuh, setelah sholat subuh itu melakukan rutinitas lari, tetap sama seperti biasanya. Dan yang beda dari hari biasanya, yang tadi itu ada solor dan ada pebeda. Biasanya di pagi hari saya itu tidak disambut dengan solor, tapi pada hari ini dan tadi pagi itu disambut dengan solor dan bapeda. Solor itu menghabiskan dana 20, dan bapeda aja itu menghabiskan 40. Bayangkan, bapeda aja menghabiskan 44. Itu berapa tusuk? Seharusnya kalau dikalkulasi itu dihitung aslinya kan per item itu, bapeda itu per tusuk itu 1000. Jadi ada menu-menu lah. Ada yang harganya 2000 itu lebih komplit. Jadi yang 44 itu bukannya beli yang 1000-an, tapi random lah, ada yang 4000, ada yang 5000, tapi lebih banyak yang 1000. Setelah itu saya itu lanjut aktivitas kembali seperti biasa, bersih-bersih rumah. Setelah itu lanjut mengecek pengumuman di Hang Tuah. Tadi pagi lulus di Hang Tuah, diterima di Fakultas Hukum Hang Tuah, dan daftar ulangnya sekitar 3 juta lah. Dan besok ini saya akan daftar ulang di Hang Tuah sekitar 3 juta plus ambil almet gitu. Dan untuk ospeknya tanggal 17. Dan untuk aslinya saya itu ada beberapa kampus yang sudah keterima. Yang pertama itu IPMI, yang kedua itu USI, yang ketiga itu Hang Tuah, dan yang masih proses itu Unisma gitu. Jadi pada malam hari ini saya akan bercerita tentang bercerita tentang kehidupan sosial pada pagi tadi.
Setelah itu sampai jam 10 lah kira-kira, dari jam Bapeda itu jam 7. Terus beli apa itu, beli solornya itu sama solor sama Bapeda itu jam 7. Jam 8 bersih-bersih sampai jam 9 istirahat mandi. Jam 10 itu baru apa ya, jemput orang tua, jemput bapak ke kota karena dia habis pulang kunjungan kerja kunker ya. Setelah kami berangkat berdua sama saudara saya, kami berangkat di dalam mobil ada sedikit bumbu-bumbu canda tawa. Jadi itu kebahagiaan, suatu kebahagiaan, dari makan papeda sampai makan solor, dikasih nyawa sehat, terus sampai bersih-bersih mandi, badan fit, dan terus kita jemput ortu sama saudara di sana. Kita canda tawa sampai ke tujuan. Setelah sampai di tujuan, tetap ada suatu konflik dikit, suatu problem, suatu masalah yang sangat kecil banget, lebih kecil dari semut, karena ada ya miskomunikasi lah sedikit, biasa, namanya juga kehidupan. Kesalahannya gini, kan minta jemput itu di alun-alun kota. Terus setelah nyampe ke alun-alun kota, kami tuh telepon, ada di mana? Ada di terminal. Oh, kita balik ke terminal. Ada di mana? Ada di pertigaan apa lah gitu, saya nggak tahu namanya. Intinya ada beberapa faktor. Yang pertama, kenapa orang tua saya itu berpindah, karena saya itu lama di perjalanan. Akibatnya itu, penyebabnya itu macet. Akibatnya orang tua saya itu dibawa temannya gitu ke sana ke sini. Jadi akhirnya kita bertemu atau janjian di persimpangan atau pertigaan gitu. Persimpangan sama pertigaan sama kan? Enggak. Intinya gitulah kira-kira. Setelah itu kita pulang. Sebelum masuk, saya kan di jok belakang. Yang nyetir itu kan saudara saya. Jadi kita bertemu di tempat itu di pertigaan. Orang tua saya itu masuk ke dalam mobil, berbicaralah sama saudara saya. Itu orang tua saya itu nggak tahu bahwasanya di belakangnya kan saya di jok belakang. Ada saya itu nggak tahu. Itu jalan arah pulang. Setelah bukan nyampe sih, di perjalanan itu ada diskusi, ada perbincangan, dialog. Orang tuaku itu nanya, kalau pulang itu gak bawa apa kan gak enak, jadi kita berbelanja katanya. Ya, berbelanja. Turunlah di supermarket. Di supermarket itu turun, tetap gak tahu bahwasanya di belakang mobil, di jok mobil belakang itu ada saya gak tahu. Saya itu ketika masuk ya saya pas tahu deh. Apa mau cepat tahu cek beda saya itu siapa, orang tuh saya itu tahu bahwasanya di belakang itu, di jok mobil belakang itu ada saya ketika mau naruh barang belanjaannya itu di jok belakang. Jadi buka terus, oh kok ada kamu, kok ada Huda gitu. Masuk lagi, terus pulang, nyampe ke rumah, istirahat lah, sholat duhur udah. Setelah sholat duhur, istirahat semua, saya ada pertemuan tentang bisnis. Itu bisnisnya namanya Tinsi kalau nggak salah. Jadi itu ada seminar kewirausahaan. Untuk bergabung pertama bronze namanya itu kayaknya 2 juta untuk menjadi membership. Kenal sama Yono lagi, kenal sama Haryanto gitu. Itu adalah senior bisnis Tinsi di Pamekasan lah gitu, kira-kira.
Setelah itu ada kebahagiaan juga. Sebelum itu bukan nggak ada sih, tapi menurut saya ketika saya bahagia, sehat, rileks, gak ada beban, terus saya bisa canda tawa, itu adalah kebahagiaan menurut saya. Gak ada beban, gak ada yang dipikirkan, ketika itu bisa dikatakan kebahagiaan atau kegembiraan lah. Sebelum berangkat ke pertemuan tersebut, saya itu apa ya, menunggu. Namanya orang menunggu kan, paling enaknya menunggu itu paling enaknya menunggu itu paling gak enaknya apa ya, paling gak enaknya main lah gitu. Setelah nunggu beberapa lama, temanku datang jemput aku ke rumah. Ayo berangkat bersama loh. Ketika aku itu berangkat bersama di atas sepeda itu, kami itu bercanda tawa lah sebahagianya. Sampai nyampe ke masjid, kita bukan sholat lah, kita numpang toilet, setelah itu ganti baju, setelah itu kita temuan, apa namanya itu, menghadiri acara pertemuan kewirausahaan. Setelah berlama di sana, kita menyerap beberapa informasi. Itu informasinya yang saya ingat sampai sekarang itu, jadilah pekerja cerdas, bukan cuma menjadi pekerja keras. Itu ada bekerja terus aset. Kalau orang kerja keras itu bekerja itu rupiah. Jadi orang apalah ya, orang yang bakalan sukses itu orang yang mengatur uangnya sebaik-baik mungkin gitu, bukan kita yang diatur uang. Biasanya kan kalau mindset orang miskin itu, saya pernah katakan di video sebelumnya, orang itu diperbudak uang. Kalau mindset orang kaya itu memperbudak uang gitu. Yalah, gitu kira-kira. Orang kaya hari ini. Tetapi orang kaya Gen Z. Orang kaya hari ini Anak-anak atau Gen Z itu bukan itu. orang kaya yang akan datang itu orang yang memiliki informasi, berbasis data, yang punya berbasis data atau data, catatan gitu. data aplikasi ya kan. Hari yang data informasi itu data gimana? Atau macam perusahaan yang Karena nanti di kemudian hari 2024 2025 ke depan itu pasti zamannya itu zaman digital. Karena mall yang sebenarnya mall nanti di masa yang akan datang atau masa depan itu ada di tangan kita. Jadi orang itu sekarang nggak sibuk pergi ke mall, nggak sibuk pergi kemana untuk membeli barang, karena semuanya berbasis digital. Jadi aksesnya itu cepat. Jadi orang yang kaya yang akan datang itu yang menguasai informasi yang berbasis digital, yang menguasai catatan-catatan penting. Dan kadang gini, orang yang menguasai sistem informasi dengan baik atau menguasai informasi digital, kadang gini, penjualan saham besar di luar sana kadang gini, CEO itu tidak langsung menjual saham terhadap customer, anggaplah tidak langsung menjual pasar sendiri. Itu CEO itu mempunyai tangan kanan, anggaplah tangan kanan, mempunyai apa ya, di tangan kanan lah gitu. Tangan kanan itu berfungsi untuk menjual saham perusahaan, dipasarkan seluruhnya ke
ke tangan kanannya. Anggaplah CEO itu biasanya eh, apa itu, naruh harga 20.000 lah ya, dan tangan kanannya itu bisa menjual sampai 25.000. Jadi penghasilan dari penjualan saham tersebut itu 5.000 ya kira-kira, tapi gak semuanya itu, cuman sebagian. Tapi namanya dunia lah sih ya, pasti warna-warni gitu. Ada yang sistemnya seperti itu, ada yang pakai sistem lain, banyak lah sistem di manajemen itu. Itu kita harus pintar spekulasi gitu. Kalau nggak salah, spekulasi. Kita itu jangan merasa tercapai lah, walaupun kita dirasa cukup oleh orang lain. Aslinya gitu, kita jangan merasa cukup, kita harusnya merasa kurang untuk berkarir. Ketika kita merasa puas terhadap karir kita yang pernah kita raih, maka kita tidak akan meraih kejayaannya. Karena orang yang kaya itu biasanya merasa walaupun di atas puncak itu merasa kurang. Jadi ada peningkatan. Ketika kita merasa cukup di sini, maka tidak ada peningkatan, maka tetaplah di sini sampai akhir hayat pun di sini. Kalau orang kaya, yang mindset orang kaya itu walaupun ada di atasnya itu gimana seakan dia bisa meningkatkan lagi, berkembang lagi dengan cara apapun. Enggak baik kan ya, dengan cara apapun ya naik ini pun tidak cukup, tidak puas, cari ya yang lebih tinggi untuk meningkatkan dirinya. Ya, saya udah capek karena udah 17 menit ya. Kalau ada kesalahan mohon dimaaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.